Pada zaman dahulu di negeri entah berantah hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Bantara Indra dan sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggal sepasang suami istri di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun terketuk hatinya karena dahulu dia di keindaraan waktu menjadi raja, ia tidak ingin memiliki anak. Namun sekarang ia akan memiliki anak dan berkata, Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah kamu tidak tahu masa lalu kita? Jangan meminta sesuatu, kita tidak bisa mengambil buah mangga yang ada di taman raja. Diamlah istriku, jangan menangis. Aku akan mencarikan buah mangga itu dan memberikannya kepadamu. istrinya pun berhenti menangis, lalu si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Setelah sampai di pedagang buah mangga, ia ragu untuk meminta buah mangga karena takut orang akan memukulinya. Pedagang buah mangga pun bertanya, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Jika Tuhan mempunyai belas kasihan, berikanlah saya sebiji buah mangga yang sudah busuk, Tuhan. orang yang berada di pasar pun menjadi iba karena mendengar kata-kata si miskin itu. Lalu orang yang berada di pasar tersebut memberikan si miskin buah mangga, makanan, dan bahkan pakaian serta buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran karena biasanya ia diusir, dipukul hingga dilempar kayu dan batu. Setelah itu ia pun pergi untuk menemui istrinya. Istriku, ini buah mangga, pakaian, dan beberapa buah-buahan. Kemudian istrinya menginjak-injak apa yang diperoleh si miskin tersebut. Sambil menceritakan apa yang terjadi, istrinya pun menangis dan tidak mau makan jika bukan buah mangga yang di taman raja dan berkata, Biarkan saja aku mati. si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Kemudian Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan raja, lalu masuk ke dalam dan Baginda raja pun berkata, Hai miskin, apa yang kamu inginkan? Tuhan, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini ingin meminta buah mangga yang sudah jatuh ke tanah dan Tuanku. Apa yang ingin kamu lakukan dengan buah mangga itu? Untuk diamankan, Tuanku. Tolong ambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin ini. Kemudian diambillah buah mangga tersebut untuk si miskin yang sedang sujud kepada Baginda Raja. Setelah itu si miskin pun berjalan pulang ke rumahnya. Setelah dilihat oleh sang istri akan si miskin datang membawa mangga, ia pun senang sambil memakan buah mangga tersebut. 3 bulan kemudian sang istri menangis ingin makan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin pun mendapatkan buah nangka yang ditanam di taman raja untuk istrinya yang mengidam itu. Selama si istri hamil, banyak makanan, pakaian, beras, dan peralatan yang diberikan kepadanya. Pada waktu itu, yang baik dan tepat, pada malam hari 14 bulan itu, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu, sang istri semiskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan laju besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita nanti, suamiku.
Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya. Setelah pulang membeli barang tersebut, ia mandi dengan air jeruk nipis dan menimbang anaknya dan berseru, "Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang ingin menerangkan wajah ayahanda ini, biarlah negeri di hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota parit dan istana serta menteri rakyat dan semua raja-raja besar." Terkabullah permintaan itu dan si miskin menjadi raja dan berganti nama Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya pun berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan namanya itu dinamakan Puspasari.